Waktu pertama kali saya mulai usaha daging, itu kan sebenarnya kita jadi mitra ya, mitra penjualan lah. Nah, pada saat itu nggak digaji, baru lulus kuliah tuh nggak dapat penghasilan dan lain sebagainya gitu ya. Sampai pada titik di mana ini buat bensin aja nggak ada nih. Dan waktu itu inget banget proyek pertama untuk daging itu di Idul Fitri tahun 2018. Pertama kali kuliah mas, tidak punya penghasilan, main bisnis yang bukan yang biasa kita lakukan gitu. Ini kan bisnis baru untuk main daging tahun 2018 kita main. 2018 kita main, kita bolak-baliknya transport dan lain sebagainya itu nggak ada uang operasional mas untuk buka bisnis. Kita modal dikasih kepercayaan nih ada barang, kamu jualin gitu. Akhirnya kita coba jualin dan pada saat itu bolak-baliknya tidak ada operasional dan lain sebagainya. Bahkan waktu itu sering puasa lah bahasanya di situ. Uniknya lagi, waktu itu tuh penjualan paling banyak itu Idul Fitri kan, mendekati momentum Idul Fitri. Itu Ramadan mas biasanya. Nah, kita itu ada penjualan yang tadi dalam pertama kali dalam kita menjualkan daging sejarah baru pertama kali kita jualin, kita udah jualin 7-8 ton di Idul Fitri. Kebayang mas, pada saat Ramadan kita dikasih gudang di atas lantai 2. Kita ngangkutin mas, satu orang itu hampir 200 kg dari lantai 1 lantai 2. Bahkan ada yang muntah-muntah, tapi tetap puasa gitu. Maksudnya jangan sampai gara-gara cuma ini gitu ya. Ini kita jadi nggak puasa. Dari sana ketika sudah puas gitu, kita udah berhasil jualin 7-8 ton. Ketika kalkulasi keuangan di Idul Fitri minus mas. Aneh ya. Maksudnya baru mulai nggak ada biaya operasional. Habis itu kita sudah berhasil menjualkan yang angkanya fantastis menurut kami pada saat itu 7-8 ton. Ketika kita catat keuangan minus. Akhirnya kami introspeksi diri. Kesuksesan itu sebenarnya tingkatan mas, dari hal-hal kecil terus lama-lama nanti jadi besar kan gitu ya. Kesuksesan kan bukan cuma ujuk-ujuk langsung besar. Nah ini kadang poin yang kita lupa ini mas, bahwasanya kesuksesan itu bukan murni punya kita loh. Ada doa-doa orang sekitar yang kita bantu, ada doa-doa orang tua yang nggak tahu nih kita lagi berusaha tiba-tiba orang tua lagi tahajud atau duha gitu dan lain sebagainya. Nah sebenarnya orang-orang yang kayak gitu tuh mas, di maintenance berikan apresiasi yang baik gitu ya, karena doa-doa dari mereka itu yang sebenarnya yang bikin jadi sukses gitu. Saya nggak ada apa-apanya kalau misalnya Allah nggak nemuin saya sama investor ini, mesti nggak nemuin saya sama teman ini dan lain sebagainya. Nah nemuin itu kan nggak tiba-tiba ya. Pasti Allah gerakin hati dia. Nah gerakin hatinya dari mana ya? Dari doa kan biasa gitu. Nah kadang yang kita lupa adalah kita tidak mengapresiasi, tidak menghormati, tidak meminta ridho dari orang-orang sekitar kita. Bahkan sampai ada satu kutipan gini mas, saya berani mengatakan saya sukses karena ibu saya udah bilang kayak begitu gitu. Karena ibu saya tuh udah bilang, nak kamu insya Allah akan sukses. Lah kenapa saya harus mikirin orang lain? Kan yang saya pegang teguh adalah doa orang tua adalah nggak ada ijabnya tuh, maksudnya nggak ada pembatasnya, pasti terkabul gitu. Kalau orang tua aja udah ridho, kenapa nggak kita jalanin aja sih gitu. Insya Allah nanti ketemu titik suksesnya kok gitu. Perkenalkan nama Tri Wahyudi, asal usaha saat ini ada Meat Solution di atas naungan PT Farm Agroteknologi. Meat Solution ini adalah perusahaan yang memungkinkan setiap orang itu makan daging dengan harga terjangkau dan kualitas terbaik. Jadi hampir seluruh Indonesia kalau bisa kita jangkau untuk mereka tuh bisa makan daging mas. Daging itu bukan barang mewah lagi, mereka tuh bisa makan bukan cuma setahun sekali gitu. Itu doang sih. Kita punya visi supaya seenggaknya setiap orang itu bisa makan daging dengan harga yang terjangkau dan berkualitas gitu. Kalau keluarga PNS mas, ibu-ibu rumah tangga, jadi nggak ada background sama sekali di pengusaha. Nah singkat cerita, waktu kuliah, saya memberanikan diri beda dari yang lain. Orang tua itu PNS, guru SMA mas. Dia ingin menjadikan anaknya, minimal kalau bapak ini guru SMA, anaknya jadi dosen. Dan itu sudah diaminkan sama kakak saya. Kakak saya jadi dosen dan di IPB. Nah, saya ngambil langkah selanjutnya, jangan cuma jadi dosen dong, harusnya kamu yang punya sekolah gitu. Nah ini nggak bisa didapatkan kalau misalnya saya bekerja gitu. Terlalu panjang saya ngumpulin uang berapa lama dan akhirnya saya memutuskan untuk jadi pengusaha tuh di situ. Jadi kalau kakak saya jadi dosen, ayah saya jadi guru, saya seenggaknya punya sekolahan gitu. Makanya jadi dari kuliah tahun 2013-2014 itu mulai usaha dari sana sih. Tahun 2018 lulus kuliah, langsung mendirikan usaha.
Jadi waktu selesai kuliah 2018, akhirnya bergabung dengan tim di Badan Usaha Milik Daerah Jakarta. Di sana saya bergabung sebagai marketing outsource ya, kayak dari tenaga ahlinya, staf ahlinya untuk menjualkan daging pada saat itu. Nah, singkat cerita sampai saat ini masih inline di peternakan gitu ya, untuk membuktikan juga bahwasanya IPB ini Institut Pertanian Bogor yang memang harus di sini habitatnya gitu ya. Jadi nggak keluar dari habitat yang lain gitu. Di peternakan masih inline gitu. Berarti sempat kerja dulu nih di BUMD? Nggak kerja sih jatuhnya, jadi nggak digaji, udah kita jadi pengusaha aja, cuma difasilitasi, ini ada barang gitu ya, yang bisa kamu jualkan. Asal muasal usaha daging itu sebenarnya dari sana. Jadi sejak kita belanja cuma 2 karton isi 20-40 kilo, sampai tahun pertama ketika kita menjajaki diri di BUMD DKI, waktu itu dikasih amanah untuk menjualkan barang mereka. Alhamdulillah penjualan pertama itu kita nyampe Idul Fitri itu sampai dengan 8 ton waktu itu. Padahal industrinya baru tuh bagi kita. Tahun 2018 itu saya berdua dengan mahasiswa IPB, maksudnya satu angkatan dengan saya. Jadi ketika mulai berdua ini, kita tadinya dimulai dari tradingan. Kami mengukur bahwasanya kekuatan kami itu sebenarnya di tradingan, beli barang gitu ya, habis itu kita jual kembali di daging. Nah, cuma untuk bentuk corporate, mindset corporate, kita belum punya, karena kita belum memiliki orang yang cocok untuk produksi gitu ya, yang dia perfeksionis, yang produksinya itu harus bagus, cepat, ringkas gitu ya. Terus yang kedua, kita masih belum punya orang yang mindsetnya itu secara sistemasi corporate gitu. Jadi bukan lagi ini ada keuntungan udah langsung habis gitu. Keuntungan ini harus dikembangkan lagi buat aset dan lain sebagainya gitu. Nah, akhirnya kami tahun 2020 itu bertemu sama 2 orang lagi yang sama-sama sebenarnya IPB juga gitu. Pada saat itu akhirnya kita bergabung, nyatuin kekuatan, kami kuatnya di grosir gitu ya. Mereka kuatnya di retail. Kita bangun bareng-bareng, akhirnya tercetuslah nama Meat Solution gitu. Dari pertemuan reuni ya, maksudnya pertemuan yang tidak kita sengaja, akhirnya kita yuk kita bangun bareng-bareng, kamu punya fasilitas apa, punya infrastruktur apa, kita gabungin. Saya punya market, saya punya supply, saya punya konsumen, saya punya infrastruktur yang bisa dipakai untuk sementara kayak gini. Akhirnya kita gabung dan tercetuslah, dan kita punya komitmen sebenarnya Mas. Meat Solution ini seenggaknya orang yang pakai produk kita itu ngerasa puas dan jamin gitu bahwasanya ini harganya terjangkau gitu. Niatnya dari Sabang sampai Merauke nantinya gitu ya, supaya kita juga berkontribusi terhadap ketahanan pangan negara. Terus yang kedua, kita menyediakan barang yang higienis gitu ya. Sebenarnya kita ngambil dari permasalahan makro yang sebenarnya ini juga nggak bisa kita selesaikan sendiri ya. Cuma seenggaknya kita ngelihat bahwasanya permasalahan di Indonesia kan konsumsi dagingnya rendah, 1,8 kg per kapita per hari. Sebenarnya kita pengen seenggaknya ada kontribusi kita untuk menaikkan angka per kapita tersebut. Dengan cara apa? Artinya kan berarti ada solusi-solusi yang harus dihadirkan untuk distribusi daging gitu. Baik itu distribusi, packing, dan lain sebagainya gitu. Jadi tahun 2018 setelah lulus kuliah, saya bergabung dengan tadi BUMD. Habis itu tahun 2020-nya saya sudah mulai mengenal ekosistem daging. Dan pada saat itu saya masih melihat ada banyak permasalahan yang ada di daging. Contoh misalnya dalam jurnal ilmiah itu Mas, ada seenggaknya 8 mata rantai dari awal sampai dengan akhir di daging. Itu jurnal internasional mengatakan kayak begitu tuh. Menyintas hal kayak gitu kan nggak mudah ya. Akhirnya kita tahu ekosistem dulu sampai tahun 2020. 2020 kita meniatkan diri untuk semua orang nih harusnya bisa makan daging gitu. Dengan apa caranya? Nyintas aja beberapa line produksi mereka gitu, line supply chain-nya mereka, sehingga bisa jadi harganya murah nanti ke kanan. Di satu sisi kita mulai ini kan ketika sudah COVID di tahun 2020, kita melihat sekali bahwasanya awareness masyarakat terhadap kesehatan gitu ya, itu meningkat sejak adanya COVID. Akhirnya kami memberanikan diri juga untuk menjamin setiap produk yang kami jual itu adalah yang kami makan juga. Artinya ini the best juga nih gitu. Kita menyediakan produk-produk Meat Solution itu produk-produk yang berkualitas, mulai dari jaminan kesehatan pangannya, terus yang kedua halalnya, terus HACCP-nya dan lain sebagainya kita mulai jaga di sana. Bukan kepikiran sih, tawaran Mas. Jadi ada tawaran-tawaran kerja yang kayaknya cukup menjanjikan, karena mereka kan biasa usia baru lulus gitu ya, dikasih gaji UMR kan lumayan banget ya. Untuk hidup bisa ngopi-ngopi kalau di Jakarta kan gitu ya, sambil menikmati hidup masa muda gitu kan. Cuma pada saat itu yang saya pikirkan sih sebenarnya ini strong why-nya lagi. Karena pada saat kuliah saya udah mendedikasikan hidup tuh untuk peternakan, untuk kesejahteraan masyarakat khususnya lewat peternakan gitu. Nah, saya memiliki pertanyaan, kenapa lu harus jalanin itu gitu.
gitu. Nah, waktu itu cuma singkatnya gini sih Mas. Mahasiswa tingkat 2, saya ketika lagi kuliah gitu ya, itu dapat, saya Islam ya Mas ya. Saya dapat ceramah dari salah satu ustadz yang di YouTube gitu ya, yang mengatakan bahwasanya keutamaan nanti nih, sebaik-baiknya harta seorang muslim nanti itu adalah ternak yang digembalakan karena terhindar dari fitnah dan lain sebagainya. Hanya bermodalkan itu Mas, saya mikir jadi bahwasanya peternakan ini kayaknya ini bisnis sampai akhir hayat Mas gitu. Nanti ketika pun saya udah tua, usia saya misalnya ternyata 60 misalnya gitu ya, mungkin pada saat itu juga masih hot juga tuh peternakan. Artinya nggak mati karena zaman gitu. Akhirnya saya mendedikasikan diri untuk peternakan. Nah, untuk balik lagi ke selain wira swasta, sempat ada tawaran, tapi karena udah kuat ya kita mendedikasikan diri juga untuk gimana caranya saya jadi bangun sekolah kalau misalnya masih karyawan gitu ya, kan gitu. Itu pasti akan butuh waktu yang lama, akhirnya saya tetap di sini sih gitu. Nggak tergoyahkan sih Mas kalau wira swasta. Bahkan saya nggak ada ini Mas, kalau nggak salah ya, saya sampai lupa naruh ijazah saya itu di mana gitu. Ini saya udah ambil apa belum? Sampai sekarang bener. Saking nggak apa ya, maksudnya belum butuh gitu. Ijazah tuh buat apa gitu. Kalau emang sekedar buat melamar kerjaan, sebenarnya nggak harus pakai ijazah. Negosiasi aja kan bisa ya sama orang yang udah punya kuasa kayak gitu-gitu kan misalnya secara ini kan pasti mereka bisa ya. Kalau Meat Solution ini sebenarnya dari import ya, lebih banyak kan diimport dari Australia, India, New Zealand gitu. Nah yang kami ketahui bahwasanya barang import ini melalui proses cold chain, rantai beku. Rantai beku itu apa? Rantai beku itu adalah dari mulai pemotongan, habis itu nanti masuk, tunggu proses postmortem kalau di peternakan, dagingnya itu udah mulai layu ketika udah dicil, habis itu setelah layu, daging itu udah mulai empuk tuh Mas. Terus juga karena suhunya terjaga, steril. Nah, yang jadi permasalahan sekarang kan adalah daging beku sama daging fresh itu sangkanya daging beku itu daging lama gitu. Padahal daging beku ini adalah daging yang paling terbaik dari rantai pasok yang ada. Karena proses kontaminasinya itu tidak ada terjaga gitu. Karena suhunya itu minus 4 sampai minus 22 derajat. Jadi justru lebih steril daripada yang lain. Nah, kita ambil barang dari luar negeri untuk kita masukkan ke sini, untuk kita distribusikan ke seluruh masyarakat Indonesia. Next-nya juga kita berpikir, jangan cuma barangnya aja yang dari luar negeri. Kan peternak Indonesia ini sebenarnya masih dikatakan peternak selama mereka WNI kan sebenarnya. Bahkan kita juga salah satu mimpi kita adalah kita pengen ekspor SDM Mas. Ekspor SDM peternak masuk ke Australia, masuk ke New Zealand, masuk ke Brazil, masuk ke Spanyol, terus juga yang lain-lain gitu, negara lain, untuk beternak, untuk menghasilkan produk peternakannya ke kita gitu. Kemarin sempat ngobrol juga bahwasanya bisa nggak SDM kita diekspor ke sana untuk jadi bacernya, untuk jadi peternaknya, untuk jadi ini, jadi rantai manusianya itu emang Indonesia semua gitu. Yang mengalami benefit ya orang Indonesia juga gitu tadinya. Kalau untuk import, awalnya kita belum ngerti ya. Ini proses ekosistemnya tuh kayak gimana, market landscape-nya kayak gimana, siapa aja yang bermain, PT apa aja, dan lain sebagainya, dulu nggak ngerti. Emang asal-muasal bermulanya itu dari hanya beli di grosir murah gitu ya. Beli box-boxan, abis itu kita potong. Sesederhana itu sebenarnya. Box-boxan kita potong, tapi kita provide quality di sini. Terus yang nggak semua orang banyak gitu. Soalnya waktu pertama kali kita tahun 2018 itu tempat pemotongan banyak Mas. Cuma banyak juga yang nggak pakai baju, yang sambil ngerokok di area daging itu gitu. Itu kalau misal kontaminasinya kan tinggi ya. Terus juga mereka tidak terstandar pemotongannya sehingga kontaminasinya tinggi. Nah, kalau untuk yang tadi untuk jalur import dapatnya gimana? Dari ini sih Mas, dari pengalaman setelah menjajaki pengalaman bisnis yang agak cukup panjang, kita akhirnya dapat beberapa kenalan importir gitu. Ini pengalaman ya, bahwasanya ada teman kita di PB juga yang mereka jadi bacer nih apa ya, juru sembelihnya yang ada di luar gitu. Sebenarnya orang-orang mereka itu, orang Australia, India, Brazil, itu mereka banyak orang-orang Islam, bahkan juga diimport dari Indonesia SDM-nya untuk nyembelih. Dan bahkan teman saya tuh berani bilang ya, mereka tuh melihat sekali detail proses halalnya. Kita kan sekarang juga udah proses halal nih dari MUI yang sekarang. Artinya daging import ini kita proses halal MUI, kita kasih auditnya mereka ke sana dan lain sebagainya, kan udah clear tuh, importnya udah halal. Bahkan teman saya yang di Australia itu bilang, kalau misalnya mau diadu antara halalnya Indonesia dengan halalnya luar negeri, ketatan luar negeri dibanding Indonesia sebenarnya. Cuma nggak banyak orang yang tahu, sehingga ini barang halal nggak. Nah itu juga yang menjadikan kita, ya udah kita pakai legalnya MUI, karena yang disepakati di Indonesia kan legalnya MUI untuk kehalalannya. Akhirnya kita coba provide itu ke konsumen sih, bahwasanya barang yang kita jual ini halal, thayyib gitu ya.
Produknya itu secondary cut, Mas. Kita pengen spesialisasi secondary cut. Secondary cut ini dari potongan daging sapi gitu ya. Itu yang paha belakang, paha depan, terus juga ada kaki, kikil, lidah, kayak gitu-gitu. Itu secondary cut. Kalau prime cut ini kan yang kita terkenal buat steak ya. Sirloin, tenderloin, rib eye, kayak gitu-gitu. Nah, kita fokusnya ke secondary cut. Kenapa secondary cut? Supaya banyak ibu-ibu yang buat rendang, buat iga, buat kayak gitu-gitu, Mas. Jadi kita lebih menyasar ke segmentasi secondary cut yang kita jual. Secondary cut-nya kita proses sedemikian rupa sehingga jadi packaging yang bagus, terus secara lead time produksinya rendah gitu ya, sehingga kita bisa mendeliver produk kita ke konsumen dengan cepat gitu. Untuk distribusi penjualan, saat ini kita udah memiliki beberapa titik cold storage ya, Mas. Jadi kita fulfill dulu ke cold storage kita untuk saat ini. Untuk processing centernya dari Depok, kita juga nanti akan ngerambah ke Jakarta Timur. Terus kalau untuk cold storage-nya kita udah hampir tersebar ke Jabodetabek sampai Bandung, Mas. Nah, biasanya dari cold storage itu nanti akan dikirimkan ke didistribusikan ke konsumen-konsumennya. Konsumennya lebih ke bisnis to bisnis sih. Meat Solution ini per bulan mungkin nyampe di 2,5 miliar, Mas. Kalau per tahun 2,5 dikali 12, tapi kadang ada yang di 18 sampai 22, ada yang 24, 20 miliar per tahun. Cuma kalau untuk yang saat ini 2,5 miliaran. Nah, sebenarnya kita lagi nge-hack itu tuh, Mas. Gimana caranya per bulan ini bukan cuma main 2,5 miliar, kalau bisa 250 miliar gitu per bulan. Atau seenggaknya nggak usah 250 miliar ya, 70 miliar aja. Kalau misalnya itu bisa kan seru juga tuh gitu. Naiknya berapa kali lipat tuh? 50 kali lipat kan? Lagi nge-hack itu sih. Bagaimana, Mas, proses menuju 70 miliar dari apa step yang akan diambil? Oh, sebenarnya mudah. Kalau untuk stepnya itu, ini sebenarnya gini. Kita tahu banget apa yang dibutuhkan sama konsumen, Mas. Konsumen kita ini adalah bisnis to bisnis yang mereka ngambil barang ke kita ini. Kemungkinan ada yang nggak bisa langsung satu kontainer. Satu kontainer 28 ton kalau dalam daging ya. Ada juga yang 25 ton. Mereka tuh paling ngambilnya 1 ton, 2 ton, 5 ton, 7 ton. Kalau retail bahkan yang 200 kilo, 100 kilo gitu. Bahkan ada yang 50 kilo kalau retail. Kalau grosirnya 1 ton, 2 ton, 5 ton, 7 ton. Nah, yang kita lakukan adalah kita menawarkan kepada mereka konsorsium, bareng-bareng deh belinya gitu. Supaya kita bisa nebus satu kontainer, itu harganya murah gitu. Nah, saya sebagai penjembatanan antara supplier dengan konsumen supaya mereka bisa belinya konsorsium. Contoh misalnya gini, Mas beli 1 kg dengan 100 kg kan beda harganya kan gitu ya. Nah, saya tinggal mencari 100 orang yang kayak Mas gitu ya, untuk dapetin harga 100 kg, bener ya? Untuk yang sekarang ini, kita nih akan buat konsorsium bareng-bareng ya, distributor-distributor daging yang ingin beli barang dengan harga murah di first hand gitu ya, kita kumpulkan supaya kita bisa beli 1 ton itu setara dengan beli 28 ton gitu. Nah, ketika ini idenya itu tervalidasi, ini bukan jadi ide ya, tapi udah kita validasi kemarin itu kita ada 17 konsorsium, 17 distributor yang siap bareng-bareng sama kita untuk pembelian. Nah, ketika ide ini sudah tervalidasi dan sudah menghasilkan revenue, nanti yang dibutuhkan itu bukan cuma jual beli saja, Mas. Yang kita butuhkan nanti justru transparansi informasi dari import nih, barangnya kapan datang gitu. Bahkan nanti ketika di kapal itu, ketika barang import masih di kapal gitu ya, itu kita udah tahu dan kita sudah bisa jualkan gitu, sehingga modalnya itu kita tidak perlu modal banyak gitu. Bahkan kita nggak perlu modal karena itu kan dana patungan kan bahasa gitu untuk pembelian. Ya, dalam waktu 1 tahun, Meat Solution nanti akan membuat sebuah platform bentuknya web, WhatsApp atau Line, atau kita bilangnya multi-channel platform untuk didistribusikan ke seluruh konsumen sehingga konsumen itu bisa menjangkau Meat Solution. Harapannya teman-teman yang butuh daging dengan harga dan kualitas terbaik, pilih kami sebagai mitra terbaik Anda. Oh iya, jangan lupa subscribe channel Halo Bos.